Salam sidang jemaat kekasih Tuhan, salam jumpa kembali dalam Rehat Gereja Toraja Jemaat Ebenezer pada Sabtu 11 Juli 2020 pada hari ini. Dan tentu harapan kita semua, kita tetap diberkati oleh Tuhan, diberi kelimpahan kesehatan yang baik. Dan karena itu saudara-saudara, jangan lupa untuk senantiasa memuliakan Tuhan sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami mengucap syukur atas segala karya kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Engkau memberikan hari baru bagi kami, dan biarlah hari baru ini kami boleh isi dengan sesuatu yang berguna, bermanfaat. Bukan hanya bagi kami, tetapi sungguh memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami ingin membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu bekerja dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, dan ampuni salah dosa kami. Dengar doa ini, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal yang ketiga pada ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-22. Demikianlah sabda firman Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sungguh mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan-perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan
demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada kita, Tuhan yang memberi petunjuk. Tuhan yang memberi petunjuk. Ibu bapak saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tahu saudara-saudara bahwa Allah begitu pedulinya kepada bangsa Israel, kepada umat pilihannya itu. Dan Allah senantiasa mau menyatakan dirinya, siapa dia sebagai sosok pembebas bagi umat Israel itu. Dan tentu saudara-saudara semua ini dilakukan Tuhan tidak lain memberikan sebuah keyakinan kepada bangsa itu untuk semakin percaya dan yakin tentang apa yang Tuhan perintahkan. Dan tentu kepada siapapun yang diutusnya itu, maka haruslah setiap orang itu percaya. Bagian firman Tuhan ini saudara-saudara memberitakan tentang bagaimana sebuah kegundahan, sebuah kegelisahan hati Musa ketika ia dituntun oleh Tuhan untuk menyatakan kepada bangsa itu bahwa dialah yang dipakai Allah untuk menjadi perantara antara Allah dengan dia, dengan umatnya. Dan tentulah saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Musa ini sangat manusiawi. Sebab dia tahu saudara-saudara bahwa bangsa Israel inilah sosok yang sulit untuk mengerti, memahami sesuatu dengan baik, dengan benar. Apalagi ketika mereka sudah keluar dari sebuah perjalanan, dari tuntunan Tuhan itu, mereka menemui begitu banyaknya umat atau bangsa-bangsa lain. Dan justru mereka terjebak dalam penyembahan dewa-dewa. Dan itulah sebabnya ketika Musa ditugaskan oleh Allah, ia mencoba untuk meminta kepada Allah, apa yang aku katakan ketika mereka mempertanyakan tentang keberadaanku, siapa yang mengutusmu? Tuhan meyakinkan Musa dan juga kepada umat itu bahwa Musa itu dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang diinginkan Tuhan. Saudara bisa bayangkan keraguan Musa itu. Tapi Tuhan ingin meyakinkan kepada umat itu, kepada Musa itu, bahwa jangan kamu takut terhadap apa yang telah kunyatakan kepadamu ketika itu kuberikan kepadamu. Allah ingin memberi sesuatu keyakinan kepada Musa bahwa tidak usah getar, tidak usah takut ketika engkau kupakai menjadi utusanku. Ayat 14 dan 15 mengungkapkan dengan jelas kepada kita. Selanjutnya Allah memberikan kepada Musa petunjuk kepada siapa dia harus menemui dan berdialog dengan orang-orang yang ia ingin temui atau temui dalam perjalanan itu. Tuhan telah memberikan sebuah rincian kepada Musa. Artinya semua tuntunan Tuhan ini ingin diyakinkan Tuhan kepada Musa, jangan lagi khawatir terhadap apa yang telah kuperintahkan, kutugaskan kepadamu. Allah mau menyampaikan bahwa apa yang telah ia nyatakan kepada Musa itu tidak lain saudara-saudara, sungguh-sungguh memberikan kelegaan kepada umat itu dan juga kepada Musa. Hanya saja, maukah Musa melakukan dan umat mendengarkan perintahnya? Saudara-saudara, kesangsian atau keraguan mungkin Musa itu wajar. Bagaimana bisa kita mengangkat tugas itu ketika kita belum mengerti apa yang harus kita sampaikan? Inilah yang diragukan oleh Musa. Tapi firman Tuhan ini mau mengajak kepada kita semua bahwa ketika kita sadar, kita tahu kita tidak punya kemampuan untuk mengerti kedalaman maksud Tuhan itu, maka syarat utama yang harus ada itu adalah memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar pencurahan Tuhan itu, kuasanya itu dinyatakan kepada kita sehingga kita dimampukan untuk melakukan seluruh penugasan itu dengan baik. Sebab kita yakin ketika Tuhan mengutus kita
maka dialah yang akan memperlengkapi kita dan menolong kita. Karena itu, lewat pembacaan ini kita diajak, mari saudara-saudara, hilangkanlah kekhawatiranmu yang sering menghalangi langkah kita untuk mengangkat sebuah tugas-tugas yang diberikan ke kita oleh Tuhan. Dan percayalah, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepadamu, Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya menjalankan itu tanpa tuntunan. Selamat melanjutkan kehidupanmu. Tuhan selalu menolong sebagaimana Ia menolong Musa dan umatnya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan seterusnya. Yesus Tuhanku, ku dengar suara, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada sayang-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta Allah. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki sayang-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Mari kita satukan hati kita di dalam doa penutup. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Hari ini Engkau mengajarkan kepada kami lagi untuk senantiasa meyakinkan diri kami, agar kami tidak ragu terhadap seluruh perintah yang Engkau nyatakan kepada kami melalui semua hamba-hamba-Mu. Sebagaimana Musa yang Engkau nyatakan kepada kami pada hari ini, yang menjadi perantara Tuhan, dan biarlah keyakinan-keyakinan seperti yang Engkau nyatakan lewat firman-Mu ini sungguh dapat kami pahami. Perintah Tuhan itu harus kami wujud nyatakan di dalam hidup kami. Dan dengan mengikuti seluruh petunjuk itu, sebagaimana Tuhan menyatakan kepada kami, Tuhan akan selalu menuntun, menyertai, bahkan memberkati kami semua. Karena itu tolong kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas pribadi, biarlah Tuhan Engkau tetap menuntun kami semua, agar dalam berbagai melanjutkan perjalanan hidup kami, Nama-Mu yang senantiasa kami muliakan. Oleh karena itulah Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat daripada-Mu. Biarlah dengan itu kami mampu untuk mewujud nyatakan seluruh kehendak-Mu. Seluruh kehidupan kami hari ini, jemaat-Mu, Tuhan tetap tuntun sertai di dalam seluruh keberadaannya. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Dengar doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat melanjutkan aktivitas kita hari ini. Tuhan dimuliakan. Amin.